sebagai pembalasan yang tadi, saya pengen yang tim B tadi untuk baca Alkitabnya. Baiklah, Ron, silakan di next slide-in. Baiklah, tim B. Tim B tolong baca ayatnya. Mulai ganti-gantian, ini ayatnya dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Satu orang kira-kira bisa baca 4 ayat. Ada berapa orang tadi, Ton? Tadi ada berapa orang, Ron? Di tim B itu 5 orang ya? Yoi. Ya udah, satu orang 5 ayat. Oke, Mulai dari Will. Gue dulu. Oke. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lanjut gue ya. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu. Datang pula kepada kami dan mengajar kami, apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Gue ya. Lanjut. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkata ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Gue ya. Ayat 16. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan pernah kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengelolanya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ayat 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban
sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Selanjutnya siapa? Skivo yang belum ya? Sivo. Skivo. Steve. Nah, gue lanjutin lagi deh. Oke. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan, yang terletak di antara Zora dan Esitao. Thank you. Praise the Lord. Mari kita berdoa sebentar. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah Tuhan supaya kami dapat mengerti Tuhan, dan juga karena berkata hamba-Mu ini Tuhan supaya dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi guys, dengan ini kita udah tahu who is Manoah and his wife. Jadi Manoah dan istrinya ini adalah papa mamanya Simson. One of the most famous judges in all of our history. Dan bahkan dari kecil pun kita sudah sering mendengarkan cerita Samson. Bahwa he's like the most powerful guy, dia bisa ngalahin seluruh orang Filistin, dan kemudian tragis sekali akhir hidupnya, segala macam, dan lain-lain. Jadi he's very famous. But right now, gue pengen kita untuk supaya discuss, dan kita untuk pelajar lebih dalam lagi tentang Manoah dan istrinya. Dan di sini, aku harap kita bisa benar-benar dapat sesuatu yang berema. Nah, next. Nah, sebenarnya mereka ini adalah parents of Samson. Oke? Mereka ini adalah orang yang istilahnya dapat kita katakan ini rendah hati. Dan you have to understand, at these times Israel itu lagi diserang. Mereka tuh lagi dijajah sama bangsa Filistin. Tetapi there is a supernatural calling in their life. Itu yang terjadi yang kita ngelihat di cerita tadi. Now you see, sedihnya di Alkitab ini, kita nggak tahu nama istrinya Manoah. Kita nggak tahu, karena memang at that time, ketika kita menuliskan lagi zaman-zaman dulu seperti itu, nama perempuan itu jarang sekali disebut. Karena yang selalu disebut lebih kepada signifikan itu adalah yang pria. Tetapi, you see, even though it is nameless in the Bible, tetapi yang perempuan ini, istrinya Manoah ini, mamanya Samson ini, he is known by the Heavenly Father. Bayangkan, seberapa luar biasanya. Di dalam Alkitab ini yang diceritakan bahwa ini akan kelahiran itu bisa dihitung jari. Perempuan yang didatangin yang bilang, oh kalian itu akan melahirkan. Kita bisa ngeliat seperti Maria, Elizabeth, dan kemudian satu lagi yang kita nggak tahu itu adalah istri Manoah. Di sini ini ada yang something special. Jadi mungkin di dalam dunia ini kita ini nggak tahu. Tetapi yang paling penting dari sini adalah yang Tuhan mau tunjukkan adalah it's not important whether people know you in the world or not, but yang paling penting adalah does the Heavenly Father knows you? Pertanyaan berikutnya adalah kita mau nggak kayak begitu? Mau nggak kita itu menjadi orang kita tuh nggak dikenal di dunia ini?
Kita biasa-biasa aja, semuanya biasa-biasa aja. Kelihatannya semuanya biasa-biasa aja. Lu nggak kaya-kaya banget, lu nggak miskin-miskin banget. Mobil lu bukannya istilahnya S-Class, tapi mobil lu juga bukannya motor. Normal aja semuanya segala macam. Tetapi, God really, really have favor on you. You really, really get to know God. Pertanyaannya adalah, oke nggak kalian? Kalau tidak dikenal dunia ini, tetapi dikenal sama Tuhan. Dan kemudian ini kembali lagi menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi identitas kita? You know, at these times, kita bisa ngelihat kan, bahwa banyak sekali orang-orang ini mengalami perubahan identitas. Ketika pekerjaan menjadi stres, menjadi hard, what do? We lash out, we stress out. Kita mungkin banyak yang udah mau bunuh diri, mungkin banyak yang udah stres banget atau mau ngapain, mungkin coba pikir-pikir cari kerjaan lain ataupun apapun segala macam itu semua. Ada yang malu, ada yang minder. Sebenarnya apa yang menjadi identitas kita? Kalau identitasnya kita itu adalah di hal-hal yang bukan kekal, maka di situ masalahnya. Maka di situ menjadi fragile. Kenapa? Karena foundation seperti itu adalah foundation yang sangat-sangat tidak, istilahnya how do I say it ya, tidak stabil dan tidak permanen. It's like you're building your house in sand and not stones, and not rocks. Now, yang gue paling suka dari ayat di sini itu adalah kita ngomongnya kan, mereka ini adalah, Manoah dan istrinya ini dibilang adalah childless, tapi chosen. You see? Kalau kita kembali lagi lihat tadi ayatnya ya, malaikatnya itu datang dan berkata bahwa engkau ini mandul. Tapi, that's the keyword. Tuhan ini mengatakan, kalian itu begini, kalian itu orang berdosa, kalian itu loser, kalian itu nggak pantas. Tapi, karena ada tapinya, whatever it is, you punya circumstances nih, pertama-tama, itu semuanya menjadi dianulir. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah, tapi kita dipilih menjadi anak-anaknya. Nah, di sini kita bisa melihat, God can use your brokenness to do big things in your life. And kita bisa lihat Manoah dan istrinya ini, kita nggak tahu mereka ini siapa dan lain-lain. But that's the wonderful thing. Because God used ordinary people to do extraordinary things. Di sini yang kita bisa belajar menjadi Manoah and his wife. Jadi kita udah bisa tahu nih background-nya. Oh, inilah mereka. Next. Tapi kemudian gue pengen tahu nih, sebenarnya apa sih menjadi dari couple seperti ini yang kita bisa belajar benar-benar daripada mereka? What can we learn from them? Nah, next bro. You see, God knows what they need. Gua bisa ngerasakan gimana, gue bisa tahu gimana rasanya, terutama setiap kali kalau gue denger cerita kayak gini, gue tuh paling salut sama Ko Anton sama Cipolin. They've been waiting for 10 years to get Sean. Setiap kali kalau gue ngeliat itu Sean tuh anak kan, it's the wait is worthwhile. The wait is worthwhile. Tetapi the journey over there itu pasti susah. Nah, bayangkan Manoah dan istrinya. Mereka mungkin dikatain orang, wah ini orang dikutuk nih. Atau dibilangin istrinya mungkin nggak bisa kayak begini nih segala macam. Istrinya dikutuk, jadi nggak bisa punya anak. Atau mungkin suaminya yang nggak ngerti tuh kayak gini segala macam. Atau suaminya nggak mau tidur sama dia tuh. Soalnya mereka tuh selalu berantem lah atau apa kayak gimana macam. Gosip-gosip semuanya udah keluar. Apalagi kemudian in-laws-nya. In-laws-nya pada mungkin mikirkan, cerain aja lah, ngapain kayak begini segala macam. Ngapain sih si Manoah ini masih mau terus-terusan kayak begini segala macam. Nah, tetapi kalau kita di dalam Tuhan,
kita bisa tahu anaknya itu belum dikasih, kenapa? Karena ada something wonderful yang belum dikerjakan. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita karena ada purpose yang luar biasa, yang untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Gua sekarang kalau melihat Anton dan Pauline kayak gini kan, gua aja bisa berani ngomong bahwa kayak gini. Tuhan itu begitu sayang sama Sean, jadi Tuhan itu memberikan Sean kepada Anton dan Pauline ketika Anton dan Pauline itu udah siap menerimanya. Ketika dia melihat Anton tuh bisa menjadi bapak yang luar biasa. Ketika dia bisa melihat Pauline tuh bisa menjadi ibu yang begitu luar biasa. Jadi buat teman-teman kita yang sekarang belum married, belum married, yang sekarang belum yang sekarang belum ada anak segala macam, gue kasih tahu lu pada aja, Tuhan itu sedang mempersiapkan something yang amazing. Tuhan itu begitu sayang sama kandungan yang akan ada di sama kalian, anak yang akan diberikan kepada kalian, tetapi Tuhan itu lagi menunggu apa? Kalian itu siap. Kalian itu siap untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu, supaya prosesnya itu bisa menjadi satu, dan itu untuk memuliakan Allah. That's why God loves you so much. God loves you so much that He does not give everything to you because it is not in His time. Ngomongnya gampang nggak? Gampangnya setengah mati. Mengimani hal ini, itu jujur aja gue berat. We all know sekarang dalam saat-saat kayak gini, kita istilahnya we are in the same storm, but we're in different boats. We all have different kesakitan, we all have different dilema, we all have different problems, semuanya segala macam. Especially in this COVID thing, segala macam. Tapi gimana caranya di saat-saat seperti ini pun kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik buat kita. Di situ diperlukan iman kita. Di mana semuanya yang lagi ditahan sama Tuhan ini segala macam, itu untuk kebaikan kita. Jadi artinya, Tuhan itu bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita di dalam kesusahan, tetapi Tuhan itu sedang mempersiapkan kita the power and the ability to receive His blessings. Nah, apa lagi yang kita bisa belajar dari Manoah dan istrinya? Kita bisa tahu, God will teach us what to do. Itu artinya apa? Harus ada humility. Di ayat ke-8 yang tadi kita udah baca, dia bilang kayak begini, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu, datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu? Guys, sekarang gue mau tanya kalian, ketika kalian terima berkat, ada nggak yang ngomong kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ajarin saya gimana cara saya memakai berkat ini, untuk supaya bisa memuliakan namamu? Most of us, ketika kita terima berkat, kita langsung berdoa minta terima kasih kepada Tuhan. Tapi pernah nggak kita berdoa, dan kemudian kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, setelah saya terima berkat ini, tolong Tuhan ajarin saya gimana caranya supaya saya tuh bisa do good. Menjadi saluran berkat, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Gimana caranya supaya saya ini engkau bisa pakai bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang lain. Gimana caranya dengan berkat yang kau berikan ini, orang-orang itu bisa melihat salib Kristus di dalam kehidupan kita. Dan jujur aja, gue ditampar sekali karena gue nggak pernah doa kayak begini. Gue selalu doanya, thank you Jesus, gue udah dapet nih. Thank you Jesus, gue dapet berkatnya. Aduh Tuhan, ini susah banget Tuhan, gue gak kuat Tuhan. Ini cobaannya begitu banyak. Aduh Tuhan, ini didatangin lagi sama ini. Aduh Tuhan, ini ada yang gangguin lagi. Aduh Tuhan, ini minta duit lagi. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan semua. Begitu dapat ini pertolongannya, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Gue gak pernah berdoa untuk bilang, Tuhan, yang saya udah dapat ini, tolong Tuhan, bantu saya supaya saya bisa melakukan kerajaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu semuanya di bumi ini. Nggak pernah gue berdoa kayak gitu. Dan pertanyaan ini seharusnya gue tanya kepada kalian juga. Things will not always be like this.
Gue udah denger cerita kita semua, everybody is having a hard time. But I'm telling you, it's not going to be like this all the time. But when things are changing, and when God bless you indefinitely, segala macam, how are you going to be using that blessing? Bagi couples-couples di sini yang masih berdoa untuk anak, pernah nggak kalian berdoa, Tuhan, tolong Tuhan kalau saya dapat anak, saya pengen anak saya ini bisa menjadi berkat pada orang banyak, supaya bisa memuliakan namamu. Mindset kita harus berubah. Ngerti nggak? Yang dilakukan Manoah ini, itu perlu great sense of humility. Ketika dia datang, dia langsung ngomong apa? I don't know what to do. I don't know what to do. Please help me, Lord. And God loves that kind of people. Next. The God who gave you that purpose will show you how to execute that purpose. Jadi ini yang kalian harus percaya. Bahwa Tuhan yang memberikan kalian tujuan hidup itu, yang udah memberikan kalian berkat itu, pasti udah tahu bahwa kalian itu siap. Dan Tuhan itu yang akan menunjukkan kepada kamu bagaimana cara melakukan itu semua. Makanya tadi kita di ayatnya kita ngelihat, oh nggak boleh makan makanan haram, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini segala semua. Ada urusan, ada aturan-aturannya. Jadi setelah dia udah nanya apa peraturan segala macam, dia nanya buat anaknya, gue gimana lagi? Dikasih tahu. Percayalah bahwa Tuhan yang memberikan kalian tujuan hidupnya ini, dia pasti akan menunjukkan kepada kamu bagaimana cara menjalankannya semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Next. You see? Dan kita bisa lihat dari sini ya. God will show His glory. Dan akhirnya di ayat 24 kita bisa belajar bahwa lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. You see, kalau Tuhan yang kasih segala macam, God's goodness is seen in His follow through. That means until the end, Tuhan itu akan melihatnya. Karena ini ada berkat yang nyata. Nah, ketika lagi dialami seperti ini, apakah orang-orang itu sadar? Apakah orang-orang itu lihat? Belum. Apakah mereka harus beriman? Yes, harus beriman. Contohnya seperti Abraham, dia akan dikatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir. Tapi dia satu anak aja belum punya. Dan dia punya anak pertama, itu pas dia umur 100 tahun. Yang kita kadang-kadang sulit itu adalah menunggu untuk menerima janji Tuhan. Orang Israel keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, 40 years. Guys, Tuhan kita ini adalah bukan Tuhan instan. Karena apalah artinya 10-20 tahun di dunia ini dibandingkan dengan kekekalan. Tapi enak nggak kita ngejalaninya? Enggak. Susah nggak? Susah. Berat nggak? Berat. Tapi Tuhan itu akan menunjukkan dia punya kemuliaan. Jadi artinya apa? Kita pasti akan bisa melewatinya, dan kita pasti akan bisa bersukacita melewatinya. Cuman kita perlu memperbaiki kita punya sikap. Kita harus seperti Manoah dan istrinya. Jadi ketika Manoah bilang, Tuhan, tolong Tuhan, ajari saya, datang kepada saya, segala macam. Kemudian apa yang terjadi? Malaikatnya itu setelah udah ngomong sama istrinya, malaikat Tuhannya itu, which is God sendiri, datang lagi kepada istrinya untuk kasih tahu. Manoah yang berdoa, malaikatnya datang kepada istrinya. Artinya apa yang kita bisa lihat dari sini? Tuhan melihat Manoah dan istrinya, kita punya couples, gitu segala macam, kita punya spouse, itu as one. Husband yang pray, wife yang bisa dapat answer. Wife yang pray, husband yang bisa dapat answer. Pertanyaannya kepada kalian semua adalah, how is your prayer life as a spouse, as a couple? How are you guys helping each other out?
Ketika kita views lagi kayak begini segala macam, maybe the husband gets something, the wife gets something segala macam. Have you guys shared? Ada nggak malam-malam di mana kita berdoa, kita struggling bersama? Kebanyakan, when we pray and when we struggle segala macam as a couple, then we feel something. But then when we try to receive good stuff, we forgot to pray. We only say thank you, God. But you see, God wants more than just thanks. God wants you to be more responsible, to use His blessings for His glory. And that is how God can actually bless you and give you more. That's the amazing thing about our God. That when He sees all of these things, Dia melihat kita tuh as a couple. Now, one of the most amazing things lagi dari sini, kalau kita bisa lihat, God will not set us up to fail. Enggak. Kebanyakan kita sendiri yang justru menggagalkan kita punya sendiri. Kita lihat di ayat 23. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Jadi ini cerita ya tadi seperti yang kita udah baca. Si Manoah, aduh my goodness, rupanya ini adalah Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang datang, mati ini kita. Kemudian istrinya yang ngomong kepada dia, mana mungkin? Mana mungkin? You see? Ini istri Manoah ini luar biasa. Dia ada humility-nya begitu besar. Dia menyampingkan seluruh egonya. And what she's been doing itu adalah she's trying to see things perspective from the godly perspective. She believes that God is good. And sometimes kita as a partner, as a spouse, one of us, husband or wife, kita bisa fall. Kita bisa fall. Tetapi di saat seperti itu, bukannya harusnya jadi spouse, jadi kompor. Umpamanya suaminya lagi nggak bisa kerja segala macam gara-gara COVID kayak begini segala macam. Apa yang istri lakukan? Lu sih dari dulu nggak pernah nabung kayak gini segala macam. Lu sih kayak begini segala macam yada. Lu sih dari pertama udah gua bilang kerjaan ini nggak bagus. Lu sih kayak gini segala macam. Mampus. Suami macam apa yang bisa tahan kayak gitu? But I'm telling you right now, that's what is happening. That is what is happening in the world right now, where a lot of husbands are losing their jobs and the wives is not giving them support. You see, it is so easy at the vows when we say, you know, for richer or poorer, in health or in sickness, in good times and in bad times. It's so easy for us to say, but I'm telling you right now, begitu aja kan, a lot of people are stressing out. And that vows become so cheap. It's the same thing what we're going to be doing with our wives. Have we support her as much as we can? You know, when I'm looking at my wife is not with me right now sih ya. Jadi I don't know kayak dia lagi di lobby atau gimana, lagi sibuk. But I gotta say I have great appreciation with my wife. Kenapa? Satu hal yang gue bisa ngeliat adalah ketika work from home seperti ini, school from home, we have 3 boys. Oh my God, it is freaking hard, man. Gue mau ngajarin mereka tentang gue mau ngajarin anak pertama gue tentang pengurangan. 10 kurang 5 itu gue apa jelasin. This is 10, you take 5. How many do you have left? Terus dia bisa ambil tangan gue satu lagi. 10, waduh capek. Gue udah kayak waduh mampus. You see? And then gue harus ngeliat bini gue sampai harus melakukan gini semua segala macam kan. Gue tuh salut banget. Okay, thanks for the chat. Dan itu kayak lebih amazing lagi lah kayak gini. There's one time gue tahu she's overload with a lot of this stuff. Overload banget.
sekolahnya minta bikin video inilah, terus kemudian les musiknya minta bikin video inilah, segala macam dan lain kan. And then sampai malam belum selesai. But my wife is a little bit perfectionist. Dia setidaknya pengennya ini mau bagus. And then what? Waktu itu, ya everybody knows, gue tuh juga lagi stres. I cannot pay the freaking THR. Gue nggak tahu gimana caranya. I mean like, prices and everything itu semua itu udah drop, udah stres semuanya, it's very hard. Gue udah kayak, oh my god, ini demo nih, ribut nih, and everybody is asking for money. Even people in the government they're supposed to be good, segala macam, but then they're just being them. And then, amidst all of that, gue pulang and then I help my wife to do the video for my son. I beg my son supaya make the video nice. Tired nggak? Tired setengah mati. Tired setengah mati, stres atas bawah segala macam. Tetapi kita jangan lupa, kadang-kadang tanggung jawab kita sebagai spouse itu adalah memberikan support di mana kitanya sendiri lagi sangat butuh dukungan. Di situ yang kita bisa ngelihat the act of selflessness. Dan ketika situ gue bisa ngelihat, gila, rupanya bini gue itu sudah melakukan begitu banyak acts of selflessness yang kadang-kadang gue itu nggak merasa. Dan ketika itu kita bisa ngelihat, wow, ini amazing ya, rupanya gue I always take these things for granted. Tapi tiba-tiba ada nih yang kayak begini. That is amazing. Justru itu yang Tuhan mau kita tuh bisa lihat. Dan Tuhan mau kita tuh lebih menghargai kita punya spouse. Dan Tuhan itu mau supaya kita tuh melihat itu sebagai satu unison. Ketika kita sudah siap sebagai unison, ketika kita itu sudah satu, siap, maka apapun yang kita lagi doakan, berkat-berkat yang kita lagi tunggu, janji-janji yang kita lagi tunggu dari Tuhan, Tuhan baru bisa memberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita siap menerimanya. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak mau kasih lu pada berkat, tapi kemudian lu pada nggak bisa pakai dan akhirnya menjadi dosa. Contohnya adalah gampang. Umpamanya kalau anak gua pengen minta mobil, gua mau kasih nggak? Gua bisa kasih nggak? Bisa, ambil aja sekarang. But he's only 5 years old. Does 5 years old know how to drive? If I'm giving him that, itu artinya dia bikin lebih stres, bikin dia bisa kecelakaan mati lagi. And that means I'm becoming a bad parents. Tapi ketika dia lagi ngerengek minta, mau nyetir, mau ini segala macam dan lain-lain, gue harus bilang no nggak? No. Nah, pertanyaannya adalah, we are not 5 years old. Tapi kadang-kadang our mind is like 5 years old. Makanya dengan ada Kristus, kita tuh harus ada pembaharuan dari hati dan pikiran kita. Harus dikuduskan secara emosi, secara spiritual, dan secara pembaharuan pemikiran kita. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Dan supaya kita bisa mengerti apa alasannya dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan salah satunya yang untuk bisa menguduskan emosi kita, dan menguduskan perasaan kita, dan menguduskan kita punya pemikiran, itu adalah our spouse. Karena besi menajamkan besi, orang yang menajamkan orang. Makanya dari sini kita bisa melihat, kayak tadi jelas sekali, Manoah yang berdoa, malaikatnya datang kepada istrinya. Tuhan datang kepada istrinya. Tuhan memberikan jawaban kepada istrinya. Gua berdoa mati-matian, segala macam, tiba-tiba Tuhan bisa jawab lewat Lili. Bisa. Lili yang lagi berdoa, segala macam, Tuhan bisa menjawab lewat gua. Bisa. And that's the amazing thing about our God. Sama sepertinya kita bisa melihat cerita-cerita yang lain. Daud ketika berdoa segala macam, kemudian baru ada Nabi Elia, Nabi Nathan, semua yang datang kepada dia. Jadi as you can see, ketika lagi Samuel berdoa segala macam, baru dia bisa ketemu Daud, oh ini anaknya. Ini yang bakal menjadi raja. Jadi Tuhan itu bisa menjawab doa kita semuanya, bukan artinya langsung dijawab lewat lu. Enggak. God can use so many other ways. Tapi salah satu yang paling sering adalah your spouse. Believe it or not. Nah, next, bro.
Di sini yang Tuhan lakukan, kita bisa melihat di dalam ayatnya itu. Ketika dibilangin kepada istrinya Manoah, malaikatnya Tuhan ketika ngomongin, bentar ya, gue lagi buka Alkitab gue, kok hilang sih? Oke. Nih, dia bilangnya kayak begini, ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. You see? Supaya Tuhan bisa memproseskan kepada hubungan kita, supaya kita bisa tahu, kita harus tahu where are we now. Dan di sini kebanyakan dari kita adalah we don't want to admit where are we right now. That the place that we are right now is so bad, but sometimes a lot of us are always in denial. No, things are good, things are okay, segala macam. When people are trying to help you, I say, no, things are okay, things are good, segala macam. But you see, when the angel of the Lord comes, he says pertama adalah apa? Engkau mandul. Engkau tidak beranak. Maybe it's like us right now. What are we right now? Mandul. Loser, broke, sick, nggak bisa achieve apapun, failure in everything, segala macam. But you see the amazing thing about God is, dia ngomongnya apa? But. So whatever it is yang your past, whatever it is your current situation right now, ada Tuhan yang datang, tapi, ada kata itunya, tapi, and that's a very powerful word. It negates everything in the past. Nggak peduli. Bonyok gue bukan orang kaya. Gue salah investment. Duit gue stuck kemana. Gue salah kayak gini, kerja begini. Gue salah kayak gini segala macam. Ya, own it up. Own it up. Yes, you are like that. But, ada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberitahukan kepada dia cara-caranya. Kemudian Tuhan ngomongnya apa langsung? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. That becomes your destiny. But before that aja segala macam, Tuhan itu juga kasih tahu. Dan Tuhan kasih tahu cara-caranya. Tuhan kasih tahu cara-caranya. Dia bilang contohnya kayak begini. Ketika udah mengandung seorang anak laki-laki, kepalanya nggak boleh kena pisau cukur. Kemudian dia juga kasih tahu, udah kayak gini, kemudian dikasih tahu lagi, Manoah nanya. Jadi buat kita itu ngapain segala macam. Kemudian akhirnya dikasih tahu bahwa jangan sampai si perempuan ini harus memelihara diri terhadap semua hal yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. There are ways to do it. Jadi kadang-kadang kita ini kan udah dikasih tahu, this is your past, but God dies and saves you and cleans you all the way now. He redeems you. Tapi kemudian kita disuruh lakukan and then stop doing this and this. Sometimes we don't want to do that. Padahal kita udah tahu, kita punya destiny, itu adalah kita punya future, itu adalah with God. Itu yang the best. This is the process yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia akan bangunin kepada lu, dia akan sadarkan kepada kamu, where are you right now? And sometimes, in the first step aja, itu yang kita nggak mau lakukan. Because we're always in the process of denial. Tapi ngerti juga, kenapa? Karena gelap itu nggak bisa bersatu dalam terang. Kalau kita lagi gelap, we do not know what's going on. And sometimes, and the sad part is adalah, well, you know, it's gelap itu kita kadang-kadang kayak orang buta, ngiringin orang buta. Nggak bisa. Jadi makanya kita kadang-kadang perlu teman, kayak Fuse, yang bisa ingetin. Hey, are you okay? It doesn't have to be Fuse. It could be anything. It could be a community. But I'm just comfortable with Fuse right now, because if we're in troubles right now, we could talk about it. We could pray to each other. But sometimes, it's important for us to actually acknowledge it that we ourselves are in a bad position.
if we know that, then that is the first step to healing. So, where are you right now? Lu lagi mandul? Are you a loser? Are you broke? Lu lagi sakit? You are underachiever. Great. Praise the Lord. But God can redeem all of it for you. Tuhan akan redeem semuanya. Dan itu paling penting. Kenapa? Sometimes kita itu nggak mau mengakui kepada kita. Kenapa? Karena identitas diri kita itu adalah ditaruh kepada hal-hal seperti itu. Kita ditaruh kepada hal seperti kayak, can I have children? Kita merasa bahwa umpamanya sebagai cowok, gila, gua nih nggak cowok. Karena gua nggak punya anak. Gua ini nggak cewek, karena gua nggak bisa melahirkan. Gua ini loser banget. Kenapa? Karena duit gua hilang. Gua ini loser banget karena gua nggak bisa kerja. Gua ini benar-benar nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena gua gampang sakit-sakitan. Apapun yang gua lakukan, coba-coba semuanya segala macam, kayak semua itu gagal. Gua tuh nggak pernah kemana-mana. Karir gua di sini-sini aja terus. Gua tuh nggak bisa melakukan ini semua segala macam. But I am telling you right now, all of those things does not define who you are. Dan itu paling gampang. Tapi gue kasih tahu aja, yang lebih susah lagi itu adalah apa? Orang yang sekarang itu yang hidupnya sehat, yang orang yang kaya, yang orang yang nggak pernah susah, orang yang nggak tahu apapun, semuanya anaknya banyak, sehat, kaya, segala macam. Justru mereka itu yang lebih cilaka lagi. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sebenarnya mereka itu menaruh harapannya di hal-hal yang fana. Justru kita harus bersyukur kepada kita, orang-orang yang kayak begini, yang merasakan akhirnya bahwa kita lagi digoncang kayak begini, lagi susah begini, lagi berat begini. Jadi kita bisa berseru dan berteriak, kita minta pertolongan Tuhan. There is a blessing here. Imagine, semua orang lagi kesulitan, lunya hengkang-hengkang kaki aja. Ya kita tahu lah, ada orang kayak Timothy lah, yang selalu happy-happy lah, gitulah. Yang istilahnya nggak pernah susah, ya oke lah. Ada special case kayak begitu, tapi gue rasa mungkin nggak semuanya kayak begitu. Tapi lu bayangin, kalau orang-orang yang happy-happy segala macam kayak gitu, yang selalu akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka hidup dalam dosa aja. Selingkuhan mungkin banyak segala macam. Setiap kali bikin pabrik baru, selingkuhan tambah satu. Haleluya. Gitu ya, justru yang paling berbahaya. Orang-orang seperti itu justru paling berbahaya karena mereka tidak tahu mereka itu hidup dalam dosa. Dan mereka tidak tahu kalau mereka itu kan lebih cilaka lagi karena itu dibiarkan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa tahu pada saat-saat seperti ini, kita masih ditolong dan masih diberikan kesempatan untuk merasakan betapa istilahnya nggak berharganya kita, betapa rendahnya kita, dan betapa kita justru akan membutuhkan Tuhan, maka di saat seperti itu kita ada hati yang menjadi rendah hati. Kita ada sikap yang seperti Manoah, yang kita mau berdoa, Tuhan tolong saya. Dan ketika kita mendapatkan berkat, kita langsung ngomongnya apa? Tuhan, tolong Tuhan, teach me how to do this. How to become a blessing. Jadi yang what's worse is sometimes you cannot see where you are right now, not because of your pride, but because more of your ultimate pride. Because your everything is going well for you. And that is even more scarier. Next. Jadi pertanyaannya nih, where are you guys now as a couple? Are you guys still being resistant? Are we still being hopeless? Are we still being stubborn? Di sini yang kita harus berdoa dan memakai waktu kita itu sebanyak-banyaknya dan sebijaksananya. A lot of our friends are having problems. A lot of us are having problems.
But you see, kita harus melihat problems itu adalah tempat di mana Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Easier said than done, yes. A lot easier said than done. Tapi justru di saat-saat seperti ini, di mana kita bisa diproses, jangan kita approach dengan hati yang resisten, nggak mau berubah. Kita approach-nya itu kita still being stubborn, dan akhirnya kita hopeless, nggak mau ngeliat jalan keluar, dan akhirnya kita kayak diem-diem aja, mati-mati aja. That's not how you do it. Come to the Lord with humility and ask the Lord, how am I going to be using this for your glory? Next, bro. Your present does not determine your future, but your faith determines your destiny. So right now, mungkin hubungan suami istri kita naik turun. Apalagi karena work from home kayak begini segala macam. Ya, understand. And maybe our life right now is not as good as it used to be. Atau dari dulu sampai sekarang juga banyak naik turunnya segala macam. But you see guys, no matter who is your parents, mulai dari pendeta sampai penjahat, no matter how rich you are or how poor, mulai dari pemulung sampai Bill Gates, no matter how influential are you, segala macam, mulai follower lo di Instagram cuma 10 orang, sampai ada 150.000 orang, atau sampai 1 juta orang, your past and present does not determine your future. Tetapi kita harus tahu, future yang Tuhan maksud itu adalah you punya truly your real destiny. Makanya the amazing thing is about Manoah's wife. We don't even know her name. We don't even know her name. But she is so important in the Bible. And she is so important in the process of bisa melahirkan Samson. And she is so important untuk bisa menenangkan hatinya suaminya. And she is so important sampai Tuhan, malaikat Tuhan datang 2 kali. 2 kali, datang 2 kali kepada dia. She is nameless. But she is very important. Pertanyaan kepada kalian adalah, lu pengen terkenal atau mau dikenal sama Tuhan? Lu mau couple kalian sebagai lu punya spouses, you punya married life, maunya eksis demi ego aja? Atau lu sebenarnya pengen supaya Tuhan bekerja dalam hidup kalian? Yang mana yang lebih penting? Yang mana yang lebih penting? That answer can be found in your faith. How trusting are you about this? How reliant are you on this about to God? If you know this, that you know what's the real answer. Next, bro.